Bener kan? Ajaran Nasrani, kalau ditempelin pipi kiri harus kasih pipi kanan, harus memaafkan, kan begitu kan? Natal nasional bukan hanya sekedar perayaan keagamaan bagi umat Kristiani, melainkan juga sebuah simbol keharmonisan dan keberagaman bangsa Indonesia. Dan dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo tampil bukan sekedar sebagai kepala negara, namun sebagai sosok yang menyampaikan pesan damai, pesan persatuan, dan yang menarik perhatian banyak orang, kutipan-kutipan dari Alkitab yang mengundang refleksi mendalam. Jumpa kembali dalam channel Ikatan Kristen Nusantara. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah momen penting yang baru saja terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sambutan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam perayaan Natal Nasional 2025 yang diselenggarakan pada 5 Januari 2026 di Senayan, Jakarta. Saat membuka sambutannya, Presiden Prabowo mengawali dengan ungkapan salam yang mencerminkan keberagaman, salut, dan hormat kepada seluruh hadirin yang hadir dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh gereja, umat Kristiani dari seluruh Nusantara, serta pejabat negara yang hadir menyaksikan perayaan Natal Nasional tersebut. Ini bukan hal baru, tetapi tetap penting, karena menunjukkan komitmen negara terhadap pluralitas dan toleransi. Presiden Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus atas kehormatan yang diberikan kepadanya untuk hadir dan menyampaikan sambutan secara langsung, serta mengucapkan selamat Natal kepada seluruh saudara-saudara Kristiani di seluruh tanah air. Kemudian ia mengaitkan makna Natal dengan nilai-nilai yang universal, yaitu kasih, harapan, dan pengorbanan, yang menurutnya tidak hanya sebagai bagian dari iman Kristiani, tetapi juga sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Kutipan Alkitab, jika disakiti, berikan pipi yang lain. Bener kan? Ajaran Nasrani, kalau ditempelin pipi kiri harus kasih pipi kanan, harus memaafkan, kan begitu kan? Forgive those that trespass against us, benar nggak? Salah satu bagian yang paling mengena dari sambutan Presiden Prabowo adalah ketika beliau mengutip langsung ajaran dalam Alkitab, khususnya dari Injil Matius 5 ayat 39. Jika seseorang menampar pipi kiri Anda, berikan pipi kanan juga. Ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit yang mengajarkan tentang pengampunan dan sikap tidak membalas kebencian dengan kebencian. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menceritakan secara pribadi bahwa pengalaman masa kecilnya di sekolah Kristen membantunya memahami cerita-cerita dalam Alkitab tersebut. Bahkan dengan sedikit canda bahwa mungkin ia lebih mengerti cerita-cerita dari Bible daripada sebagian hadirin yang hadir. Keluarga saya sebagian itu Nasrani. Karena waktu kecil saya sekolah Kristen juga saya itu. Jangan-jangan saya ngerti cerita-cerita di Bible lebih dari saudara-saudara itu, jangan-jangan.
Sebuah pernyataan yang disambut dengan aplaus ataupun tepuk tangan oleh para peserta. Pesan yang ia sampaikan dari kutipan ini sangat kuat, bahwa sebagai bangsa dan masyarakat yang beragam, kita harus belajar untuk memaafkan, tidak menyimpan dendam, dan menyikapi perbedaan dengan lapang dada. Pesan ini kemudian ia kaitkan dengan dunia politik dan kehidupan berbangsa, bahwa persaingan politik yang keras pun tidak perlu disikapi dengan kebencian, tetapi dengan semangat persatuan dan saling menghormati. Presiden Prabowo kemudian menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Kristiani tentang kasih, pengorbanan, dan perdamaian bukanlah semata-mata ajaran agama tertentu, tetapi nilai yang dapat menguatkan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Ia mengingatkan bahwa tema Natal nasional pada tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema ini menurut Presiden Prabowo bukan hanya relevan dalam konteks keagamaan, tapi juga dalam konteks sosial, tentang bagaimana masyarakat Indonesia harus terus menjaga keluarga, persaudaraan, dan hubungan antar warga yang saling menghormati. Lebih jauh lagi, Presiden menegaskan bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang terdiri dari ratusan kelompok etnis dan agama yang berbeda-beda harus mampu hidup bersatu dalam perbedaan. Ini bukan sekedar retorika, tetapi sebuah panggilan moral yang kuat untuk terus memperkuat harmoni dan persaudaraan. Menutup sambutannya, Presiden Prabowo melakukan sesuatu yang jarang dilakukan oleh kepala negara dalam pidato kenegaraannya. Ia secara pribadi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia jika ada perkataan atau tindakan dirinya yang dirasakan kurang pas atau menyinggung. Permohonan maaf ini mestinya dilihat sebagai bagian dari semangat Natal, yaitu sebuah momen refleksi diri, rekonsiliasi, dan pembaruan hubungan antar manusia. Mengutip kitab suci dalam sambutan kenegaraan seperti ini tentu mengandung ragam tanggapan, baik positif maupun kritis. Namun fokus dari potongan pidato yang menyertakan ajaran Alkitab sangat jelas, pesan damai dan persatuan. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan beragam, pesan itu menjadi pengingat bahwa nilai-nilai agama manapun yang mendorong kasih, kedamaian, dan persaudaraan harus dijunjung tinggi demi menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Lebih jauh lagi, ungkapan tersebut juga menjadi semacam panggilan untuk setiap warga negara agar tidak mudah terprovokasi oleh kebencian, ujaran permusuhan, atau perpecahan yang belakangan kerap muncul di ruang publik. Jika kita berpikir kembali kepada ajaran tersebut, maka praktek pengampunan dan toleransi tidak lagi hanya nilai normatif, tetapi juga sebuah kekuatan sosial untuk membangun bangsa yang damai dan adil. Akhirnya, dalam perayaan Natal Nasional 2025 yang diselenggarakan pada awal tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto menggunakan kesempatan itu bukan hanya untuk memberikan ucapan selamat Natal semata, tetapi juga untuk menyampaikan pesan moral yang universal yang dikemas melalui kutipan-kutipan Alkitab tentang kasih, pengampunan, dan persatuan.
Pesannya penting. Sebagai bangsa yang besar dan majemuk, kita harus mampu menjadikan nilai-nilai luhur tersebut sebagai perekat kehidupan berbangsa, bukan sekedar simbol agama. Terima kasih telah mendengarkan episode IKN kali ini. Sampai jumpa. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.